pempek Mikaela ada makna tersendiri nggak sih atau filosofinya dari nama Mikaela sendiri ini? Oh, waktu itu sih ini kebetulan suka sama anaknya Nia Ramadhani. Anak aku kan cowok. Jadi aku ngefans, aku tulis lah namanya pempek Mikaela. Oh my god. Pernah didatengin jejak si Gundul? Iya, udah 2 kali. Oh, 2 kali tante. Trans 7 ya. Oh ya, berarti kalau seandainya aku yang order, tante aku mau mesen pempek isi coklat, tante mau tetap bikinin atau enggak? Enggak ya. Halo Kamers, welcome back to Telekom Podcast. Di episode kali ini bareng aku Grace dan aku bareng siapa nih ya? Tante Ovi. Iya, halo Tante Ovi, gimana kabarnya nih? Baik. Baik ya. Kayaknya aku lihat-lihat Tante ini baru nih guys talentnya. Karena sebelum-sebelumnya ya Tante ya, kita itu temanya politik, kemudian kayak apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Jadi ini perdana banget nih tentang kulineran. Iya. Nah, sebenarnya Tante Ovi ini lagi mengayomi apa nih? Bisnis kuliner. Bisnis kuliner ke jualan apa nih Tante? Pempek tumpeng. Pempek tumpeng. Wow, enak banget sih ini. Jadi pengen pempeknya nih ya. Dan suasananya juga baru nggak sih ini ya Tante? Jadi kita bukan di tempat biasa guys. Kita diizinin untuk datang langsung ke rumahnya Tante Ovi ya. Makasih ya Tante ya. Oh, baik banget Tante Ovi. Nah, kebetulan Tante ini orang Palembang. Oh, pantesan guys. Jadi mungkin dari Palembang jadi Hobinya makan pempek. Oh, makan pempek. Berarti emang bener ya Tante, orang Palembang itu kalau sarapannya Pempek tiap hari, iya. Makan cuko. Iya, harus. Harus ya. Tiap hari Tante makan pempek. Keren banget sih. Nah, kalau boleh tahu nih Tante, pempeknya tuh ada isian apa aja nih? Kulit, telur, lenjer, adaan, ada kates, keriting. Oh, banyak ya Tante. Iya. Apa aku order sekarang kali ya Iya. Tante? Bisa nggak ya? Bisa dong. Oke. Tadi namanya apa nih Tante? Pempek Mikaela. Pempek Mikaela ada makna tersendiri nggak sih atau filosofinya dari nama Mikaela sendiri ini? Oh, waktu itu sih ini kebetulan suka sama anaknya Nia Ramadhani. Anak aku kan cowok. Jadi aku ngefans, aku tulis lah namanya pempek Mikaela. Oh my god, lucu banget ya. Berarti Mikaela itu nama cowok Tante ya? Nama anakku cowok, Reno. Ini pempek Mikaela tuh anaknya Nia Ramadhani. Aku ngefans gitu. Banget gitu ya. Jadi gitu guys, lucu banget filosofinya ya. Nah, untuk kenapa harus pempek nih Tante nih? Karena emang aku hobinya makan pempek. Gak jadi teman-teman juga rata-rata hobinya makan pempek. Jadi hari-hari itu kan doyan ngemil. Jadi Tante inisiatif lah buat jualan cemilan gitu, pempek gitu. Benar. Berarti Tante apa nih? Dari Palembang ke sini atau emang enggak, emang sini bapak aja yang asli Palembang. Gitu. Tapi di Palembang ada rumah Tante? Rumah nenek. Rumah nenek. Udah pulang ke sana Tante? Setahun sekali. Aku ikut kali, boleh kali ya? Naik kereta ya? Naik kereta. Iya, naik kereta kita kata tuyangnya. Oke, nah terus apa lagi nih ya? Kita nanya-nanya tentang pempek. Aku kepikiran, biasanya Tante pakai ikan apa sih kalau buat pempek? Ekor kuning super. Ekor kuning. Iya. Tapi kan biasanya tuh ada beberapa yang kayak dari tenggiri. Iya, itu kalau order aja itu rata-rata dari Jakarta karena kalau tenggiri itu kan harganya lebih mahal. Benar. Iya, kalau aku kan jual yang murah cuma 2.000. Oh, enak sih. Terus Tante biasanya beli daging ikannya tuh buat ngolah sendiri atau beli? Udah digilingin sama langganan. Udah ada langganannya ya. Berarti Tante dikirim langsung tiap hari. Tiap hari? Iya. Biasanya kalau sekali order berapa tuh? Kalau sekarang ini sih cuma 20 kilo. Kalau dulu sebelum corona tuh bisa 60. Wow. Sebelum corona kan, sekarang kan udah sendiri kan banyak yang kena PHK gitu. Terus juga udah banyak yang jual juga kan gitu. Nah itu tuh Tante, kan banyak yang jual juga nih. Nah gimana sih, apa sih strategi yang Tante punya biar kayak masuk bertahan? Iya, Tante Ovi kan tadinya cuma pempek biasa. Jadi sekarang ini udah ada pempek tumpeng, nanti udah ada rujak tahu, kapal selam, terus ada tambahan juga ada petis tampah gitu. Kok makin enak nih ya Tante ya? Iya, karena kan suka orang paketan kan, bosen kadang-kadang pempek tampah aja, jadi ada petisnya juga gitu. Seger nih. Kalau bulan puasa lebih banyak lagi. Oh iya pasti. Iya, ada serikaya, ada martabak telur, macam-macam. Kalau bulan puasa. Berarti Tante ini emang kayak hobinya tuh masak gitu ya? Iya, enggak. Kalau pempek sih aku udah ngasih resepnya aja, ngerjain ada karyawan. Oh, berarti resepnya itu Tante buat sendiri? Iya. Turun temurun atau gimana tuh? Turun temurun.
Boleh bagi resepnya nggak ya? Nggak boleh rahasia tante ya? Iya. Rahasia ya? Oh jangan. Terus aku mau nanya nih, biasanya tuh ngadon sendiri? Enggak, ini udah ada yang ngerjain. Oh ada karyawan tadi Iya. itu. Berarti tante tinggal ngurusin yang lain? Iya, gitu mungkin ya? bagian itunya aja sih kayak buat penjualannya gitu. Terus kayak ngirim ke influencer gitu. Ih, aku dengar, aku lihat di IG di PP Mikaela. Mikaela, itu ada ini ya, pernah didatengin jejak si Iya, Gundul. iya udah 2 kali. Oh, 2 kali, Trans 7 ya. Itu gimana ceritanya tante? Boleh dong. Di DM sih pertama gitu, tante mau ini sih mau ada liputan Iya. gitu. Ya udah ya namanya mau ini, ya udah jadi 2 kali sih waktu itu udah 2 tahun yang lalu, yang sekali ini kemarin ini. Oh baru. Iya. Deg-degan nggak tante? Karena kan memang tante nggak pede gitu, kurang pede, jadi memang adik-adikku aja yang ngurusin bagian adminnya gitu. Berarti tante di bagian belakang Iya. layarnya gitu Iya, ya. di balik layar. Iya keren banget. Tepuk tangan dulu buat Tante Ovi. Tante Ovi, apa lagi? Aku mau nanya tentang apa ya kalau pempek dan kulineran. Tante paling suka apa kalau kulineran di Lampung? Aku sih bakso, mie ayam sama bakso, mie ayam. pempek. Sama sih tante. Enak-enak. Nggak bosenin ya? Iya nggak bosan, nggak akan pernah bosan. Iya. Pempek juga enak. Kebetulan kan Kalau aku Tante Opi tiap hari makan pempek, nggak bisa enggak. Karena emang ibu juga pas waktu lagi hamil tuh ini memang ngidamnya pempek. Jadi kalau Beneran. ketemu kawan-kawan sekolah tuh orang pada ciren memang ini lu opini emang hobi pempek. Jadi setiap jalan sama temen pasti aku ngajak makannya pempek, dari pempek yang murah itu sampai pempek yang mahal gitu, dicobain semua karena emang udah hobi. berarti emang tante kayak hobinya, ayo kita makan pempek sana, pempek situ. Berarti Iya, Nah. aku cobain semua. apa sih tante yang bisa tante bedain dari pempek yang tante punya sama pempek yang lain mungkin? Iya dari ikannya sih, kalau yang kan murah tuh 2.000 gitu kan, punya tapi kan udah ekor kuning super. Tapi kalau yang tenggiru itu kan udah 6 ribuan. Tapi kalau yang di pempek mahal bisa 7.000 gitu. Biasanya- Tapi kan kita ngikutin pasaran di Bandar Lampung Iya sih kan, benar. gitu. Terus tante kalau somai gitu, tekwan. Oh, kok Taiwan ada? Iya, Ada Taiwan juga. ada. Ready nanti disediain. Aduh, makin enak nih kayaknya ya. Iya. Kalau somai Iya, ada gitu Taiwan. tante? Enggak. Kalau somai belum sih tante. Belum. Tapi Iya. ada kepikiran mau nyoba nggak gitu? Iya sih, Oh, kalau ya. somai, cuman kan lebih ke pempek ya, karena pempek itu kan kita suka banyak orderan dari luar kota juga yang di kemasan vakum. Tante Opi juga waktu itu jualan di Shopee, cuman posisinya kan karena nggak ada yang ngurusin, jadi ini lumayan udah banyak juga sih penjualan di Shopee-nya, karena memang nggak ada yang nanganin gitu kan di Iya. Shopee-nya gitu. Paling jauh dapat orderan dari mana tante? Iya waktu itu pernah dibawa ke Malaysia, tapi bukan kirim, dia yang bawa gitu, bukan kita yang ngirim, dia Berarti pengen dia datang pulang ke sini. sama ke Singapura gitu. Wow. Kan awet di 3 hari di jalan kalau di 3 kemasan hari. vakum. Terus ini ngapain kayak dimasukin kulkas terus tar goreng Iya. lagi gitu lah ya. Kan rencana mau dijual di TikTok, tapi kalau dijual di TikTok tuh harus ada BPOM. Jadi Tante Opi lagi ngurus. Semoga bisa ya tante ya. Iya. Nanti aku order. Oh enggak, aku mah langsung datang tempat tante aja langsung bisa Iya. ya. Nah, untuk pembuatannya tante pakai tangan atau kayak ada alatnya sendiri nih gitu. Enggak, kalau tuh pakai itu aja mixer biasa aja. Pakai mixer. Iya. Tapi ngadoinnya pakai mixer. Iya. Terus dibentuk-bentuknya pakai Iya, tangan pakai baru. tangan, iya, pakai tangan. Keren sih tante. Jadi lapar ya sekarang ya. Ini kebetulan tag-nya lagi siang-siang mau sore gitu ya. Iya. Jadi kayak jadi buat kalian yang mau makan pempek datang aja ke sini. Beli tapi kasihan tante Ovi-nya, masa dapatnya kalian gratis. Cepet aku aja ya tante ya. Oh ya terus berarti anak tante juga tante ini ya kasih pempek juga nih Iya, tiap pagi? di pempek adaan Waduh. hobinya. Pempek adaan. Iya. Oh, apa sih tante bedanya pempek adaan sama pempek yang Kalau lenjer pempek gitu? adaan itu digoreng, itu kan dia pakai santan, pakai bumbu-bumbu. Tapi kalau kayak pempek telur sama lenjer tuh dia murni ikan aja, cuma dikasih garam gitu. Biasanya tante kalau makan pempeknya pempek yang direbus atau pempeknya digoreng dulu Kalau baru dimakan? Palembang rebus. Rebus ya. Aku anaknya maunya digoreng biar Iya. kayak crispy Iya, enak bener-bener. gitu kan. Jadi ya gitu sih. Kalau bahannya beda itu ngaruh ke rasa pempeknya juga nggak tante? Iya, ngaruh. Ngaruh banget. Kayak misalkan apa nih?
Soalnya waktu itu kan pernah kan Tante Opi pas di saat waktu itu Tante Opi bahan naik nih ceritanya. Cuman kan posisi kan orang taunya harganya 2.000 gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi Tante Opi coba agak gitu ganti. Ternyata komplain. Jadi Tante Opi udah gantiin itu lagi gitu karena posisi kan waktu itu 2.000 dari Tante Opi jual 2019 ya kan. Nah, konsumen tuh nggak mau naik kan harganya gitu Iya, loh. Jadi benar. tapi sekarang ya udah jadi solusinya Tante Opi agak kecilin pempeknya gitu dengan apa namanya dengan kualitas yang sama gitu karena memang reseller Tante Opi tuh nggak mau naik harganya gitu. Tadi kan Tante pempeknya seumpamanya ukurannya 35 gitu kan gram. Nah sekarang 27 dikurangin aja karena Tante Opi pernah nyoba itu emang nggak bagus kalau kita ganti ininya gitu. Benar-benar. Untuk branding Tante sendiri, kalau Tante Ovi itu lebih ke influencer ya, gitu. Awal-awal jualan tuh Tante Ovi karena dulu juga belum ada anak ya, maksudnya masih ini gitu kan program. Nah jadi Tante Ovi itu lebih giat banget buat ngiklan gitu. Jadi ya emang ini sih ngaruh kalau kita nggak kayak ngiklan apa tuh emang ngaruh dari penjualan. Berarti gitu. Brandingnya tuh harus banget ya. Itu dulu Tante Ovi saking rajinnya ya, jadi setiap hari nge-branding itu. Sampai nah dulu itu Tante Opi kan karena dulu nyari apa SDM-nya tuh agak susah, malah kewalahan orderan dulu. Untuk sistematika berarti tadi kan influencer ya Tante ya? Iya. Berarti udah gimana cara Tante menghubungi dari pihak-pihaknya itu? Tante Opi DM. Iya. Ngajak berarti influencer dari Lampung gitu atau dari luar juga? Iya di luar Jakarta dua. Waktu itu ini Mami Ipel, tahu kan? Mami Ipel? Iya yang Ajun Perwira itu. Ada nanti aku cek Tante. Terus sama yang Soraya itu ada. Ada. Mereka kesini atau enggak, Tante aku kirim. Oh mereka review gitu lah. Iya di review. Terus benar sih, aku setuju banget karena branding itu penting banget dalam mensukseskan suatu barang atau produk bisnis kita. Benar sih. Itu harus rajin-rajin nge-branding. Iya. Harus rajin. Berarti setiap hari Tante on media sosial gitu ya? Kalau buat sekarang ini enggak. Kenapa pas awal-awal? Ya ini sih karena kan dulu memang dapur tuh gabung sama tempat tinggal Tante Opi. Nah sekarang ini agak jarang sih gitu loh sekarang ini. Paling cuman kayak sebulan sekali. Kalau dulu hampir tiap hari kan gara-gara kita masih nge-branding kan. Sekarang kan orang alhamdulillah udah pada tahu gitu. Mulut ke mulut sekarang ya. Alhamdulillah. Bener sih. Berarti dulu tempat produksinya di mana Tante? Di Jalan Randu. Sekarang itu tempat produksi aja. Di sana? Iya. Itu tempat produksi aja, bukan bisa makan di sana? Enggak. Berarti kayak bawa pulang gitu ya? Iya, bawa pulang. Terus jualnya tuh jual satuan atau kayak per kilo gitu? Kalau Tante tuh kebanyakan pempek tumpeng. Pempek tumpeng? Berarti buat ke kantor-kantor. Oh, untuk kayak ada acara-acara apa gitu ya? Motor ya Tante? Seneng melihat Tante Opi. Jadi kayak, wih kita enggak. Berarti yang paling best seller nih Tante, ada nggak? Kalau best seller itu pempek kates sih. Pempek kates ya? Iya, pempek kates itu dari ekor kuning juga? Sama juga. Sama, cuma isinya kates gitu ditumis, ada udang keringnya gitu. Enak. Sama kita juga ada pempek panggang. Oh iya, pempek panggang juga. Iya. Isiannya juga yang pedes-pedes itu. Iya, pedes-pedes itu. Enak. Oke. Begini kan sekarang tuh pempek telur, pempek lenjer, pempek kates, pempek isi lain. Iya. Untuk Tante sendiri ada kepikiran inovasi lain gitu nggak sih? Kayak mungkin pempek rasa coklat, pempek rasa nanas coklat gitu. Enggak ya Tante. Masuk keju paling. Keju. Itu juga mungkin kayak 1-2 aja sih kalau yang mau yang keju yang ngerti-ngerti ya. Cuma kalau orang yang udah biasa kayak gini-gini makan pempek ini biasanya telur gitu. Paling kayak anak-anak muda aja sih pengen yang keju gitu. Iya. Pempek sosis mungkin juga enggak ya Tante? Enggak nyambung ya? Iya, Tante Opi yang sesuai banyak order aja sih. Nyesuaiin gitu. Berarti nyesuaiin orderan juga gitu ya. Berarti kalau seandainya aku yang order, Tante aku mau mesen pempek isi coklat, Tante mau tetap bikinin atau enggak? Enggak ya? Karena enggak pernah kalau coklat. Enggak masuk, kalau sosis masih masuk sama keju. Iya sih. Kalau coklat enggak. Benar. Maaf ya Tante. Enggak apa-apa. Idenya emang suka kalau roti gitu. Iya, coklat kalau roti. Kalau pempek enggak bisa. Martabak telur juga ya Tante. Martabak sayur. Martabak sayur enak itu sih. Oh berarti sebentar lagi nih
Oh berarti yang bulan puasa kemarin sama Ramadan kemarin banyak masuk Banyak, pesanan. kalau siap lebaran tuh pasti rame. Itu sampai sehari tuh 70 kilo sehari. Alhamdulillah ya tante ya. Alhamdulillah. Oke mungkin oh ya, selain aku nih tante, kira-kira ada nggak sih customer yang request itu aneh-aneh? Belum Ya, ada sih. Apa tuh tante? Ya kadang-kadang minta isiin ini apa namanya tuh udang kering. Udang kering. Gitu. Udah aku bilang kan itu kan asin, cuman Iya. dia tetap mau. Ya udah kita buatin aja gitu kan, gitu. Respon dia enak tante gitu. Hah? Respon Ya dia emang gimana? dia karena dia hobi Oh, gitu. hobinya pakai udang kering isiannya. Karena dianya hobi gitu. Macam-macam sih, ada yang minta keju. Ya kita buatin kan Keju. gitu. Kalau yang Iya masih sih. bisa ini. Masih nyambung nggak apa-apa. Isi oncom pedas. Ada Iya, pernah kita buatin juga. pempek isi oncom pedas. Iya, gitu. Tapi kita buatnya tuh sih yang udah normal-normal aja. Cuma kalau tuh request baru kita buat ya. Iya. Gitu. Lucu ya ternyata tante ya. Berarti aku nggak sendirian di sini Nggak ya? sendirian. Benar. Terus tante nih mulai usaha ini dari tahun berapa? 2019. 2019. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Nah, itu kan susah tuh tante. Berarti tante lewat dari media sosial itu? Justru saya rame pas waktu COVID, karena kan orang itu waktu itu belum keluar rumah ya, mau ke pasar takut, kafe nggak buka, itu justru orderan 3 kali lipat. Wah. Pas waktu COVID sama sebelum COVID. Pas COVID itu banyak banget karena kan orang biasanya yang istilahnya order cuma 1 paket itu 2 paket 3 paket karena kan pada nggak ada yang berani ke pasar kan waktu itu kafe-kafe Iya, juga iya. nggak buka, itu justru rame pas waktu COVID. Malah banyak yang mesen, Iya, banyak betul. yang order ya. Iya. Alhamdulillah ya tante. Aku ngintip-ngintip bentar ya tante Iya. ya. Mungkin ini kali ya. Pasti tante punya tips atau motivasi nih sebelum, pasti kan merintis usaha itu nggak semudah itu lah ya Iya, tante ya. benar. Nah jadi apa sih motivasi tante di awal ketika ingin memulai bisnis ini? Pokoknya kalau kita gagal terus coba lagi gitu, jangan menyerah gitu buat pejuang rupiah. Penjuang rupiah, kalau penjuang euro, penjuang enggak, gimana? Dolar beda tante. Rupiah kalau tante. Rupiah ya. Coba tau kan tante mau jualan pempek di Amerika gitu kan. Berapa dolar? $500. Kemahalan tante. Kemahalan. Iya. Pakai ikan salmon tante ntar pempeknya. Beda ya rasanya. Beda ya. Oh itu mah jualan di Jepang tante. Iya. Udah ya. Oke. Mungkin aku sambil tanya-tanya juga kali ya tante ya. Takut gak nih aku tanya Ih, tante? enggak lah. Ih, tante memang jago ini mah tante Pima. Oke, mungkin nih. Menurut tante apa sih tantangan terbesar yang tante hadapi ketika memulai bisnis Usaha. tante? Iya. Ada nggak tuh? Itu di saat kan orang masih belum tahu kita ya, kayak Iya. kita di saat kita sehari udah nyediain 10 kilo gitu, cuman lakunya sekilo 2 kilo, itu kan nyisa Iya, awal-awal kayak gitu kan. Terus awal-awal pas di saat aku waktu itu rame, SDM-nya malah nggak ada, Tante Opi malah dikomplain orang gitu kan. Iya. Ya itu sih banyak banget tantangannya gitu. Ada juga ya beberapa customer yang istilahnya ini kita udah ngelayanin dengan baik, kayak tetap kayak dia WA tuh harus cepet dibales. Ya, Tuh benar, banyak juga, apalagi kan kita responnya. sembari packing. Benar. Ya banyak sih gitu loh lika-likunya. Berarti sekarang masih buka pendaftar buat karyawan baru nggak tante? aku kayaknya mau Admin, daftar nih. Admin. Cuma aku banget gak sih tante? Enggak ya? Oke, lanjut dia tante ya. Iya. Mungkin oh ini nih. Gimana strategi tante untuk menjaga kualitas rasa pempek tante biar otentik di tengah persaingan pasar yang semakin ketat? Oh, kita ini tetap jaga kualitas. Kualitasnya ya, tuh. tetap dijaga. Karena kan Tante bilang tadi kan, pernah di saat pempek itu bahan-bahan pempek itu naik, Tante ganti ininya itu harganya itu rasanya beda. Beda. Jadi tetap intinya jaga kualitas gitu. Benar sih. Jujur ya tante, ini kadang tuh ya aku beli nih, tapi pempeknya tuh kayak masih ada duri-durinya gitu. Oh, Tante pernah makan pempek kayak gitu nggak? itu berarti dia gilingnya kurang ini. Kalau tempat aku kan emang di bagian supplier ikannya tuh emang halus. Sampai halus Kalau gitu masalah ya? ikannya alhamdulillah. Tante nggak mau niatan itu mancing ikan ekor kuning sama aku? Enggak, susah ya tante? Iya, Siapa tahu kan. Siapa tahu kan itu menjadi suatu daya tarik. daya tarik kan tante ya. Kecapean lah tante. Kecapean ya tante ya.
Berarti sekarang karyawannya banyak tante? Enggak 4. Kalau dulu sebelum corona iya 8. Berarti karyawannya tuh dari keluarga tante sendiri atau? Kalau tante cuma 1, yang lain orang lain. Oke. Terus selanjutnya tante, apa sih yang pengen tante kasih tau nih tips and trick untuk teman-teman atau orang-orang yang pengen merintis usaha? Misalkan aku juga nih ingin merintis usaha, kira-kira tante mau ngasih tips and trick apa nih buat aku? Oh, baru mulai. Ya kira-kira. Ya pokoknya kita pantang menyerah di saat ada lika-liku cobaan gimana, kan kadang-kadang ada pro and kontra ya. Benar. Betul nggak? Itu tetap aja kita jalanin, walaupun kita hari ini cuma dapat segini, besok tetap jualan lagi. Jangan pantang menyerah, jangan hari ini kita sepi, besok kita nggak jualan lagi gitu. Betul sih tante. Iyalah, namanya kan jualan itu kadang naik kadang turun kan. Bener, gitu. roda berputar. Iya, tante. betul. Kadang hari ini wah seneng banget nih dapat Rame orderan bener, banyak kewalahan, gitu kan. iya. Tentunya besok kok cuma segini sih. Iya. Kadang kita lupa bersyukur nggak sih Betul, tante? betul banget, Tapi betul. justru ya nggak apa-apa gitu. Itu Iya, cobaan yang benar, harus benar, kita benar. hadapi gitu ya kan Benar. tante. Benar sih. Ini kok jadi sedih, aku kayak terharu gitu loh tante. Oke, lanjut ya tante ya. Iya. Aduh, ini sebenarnya banyak nih tante. Ada 500 pertanyaan. Tante mau jawab berapa ratus pertanyaan? 250? 250. 250 ya Iya. tante? Oke, nanti mungkin ini episodenya jadi 100 juga ini berarti Iya, tante ya? 100. Nggak apa-apa ya tante? Oke, mungkin nih terakhir nih ya tante Iya. ya. Apa sih rencana tante ke depan untuk mengembangkan usaha pempek ini biar kayak makin wow lagi? Iya. Siapa tau kan sampai pempeknya jadi dibuat dari salmon gitu kan? Atau gimana tuh? Dan apa sih rencana tante nih? Ada nggak rencana untuk membuka cabang atau memperluas? Iya, kalau tante bisnis sih tante. buat ini aja sih mau coba jual di Shopee atau di TikTok gitu benar. aja sih, karena kan aku diomongin sama saudara gitu kan, dicoba itu jual di Shopee sama di TikTok kan biar Iya. banyak jangkauannya lagi, nggak di Bandar Lampung aja. Itu aja sih tante. Sama mau ngembangin ininya aja sih tumpeng gitu kan, pakai garis bunga-bunga gitu aja. Oh, bisa dibentuk-bentuk. Bisa cuman emang itu ordernya nggak bisa dadakan. Kalau pempek tante ini kan order 20 menit udah bisa jadi tumpeng ini. Itu biasanya satu tumpeng itu isinya berapa tuh? 50 piece. 50 pieces. Oh my God. Iya. Enak sih tante. Nanti aku coba. Iya. Oke. Kayak keasikan ya tante. Iya. Keasikan. Mungkin nanti tahun depan kali ya kesini Iya, lagi kesini gitu ya lagi tante ya. ya. Siapa tahu kan tante udah buka cabang di Korea, di Amin, Jepang, amin. Amerika ya kan tante. Jadi Amin. pejuang dolar sih, Iya, bukan betul, bukan pejuang rupiah rupiah lagi lagi, ya. ya. Kan? Oke, mungkin itu aja Commerce dari kita. Seru banget kan ngebahas kuliner, apalagi pempek. Wow, enak banget sih kalau kata aku ya kan. Ini tante Opinya aja cerah banget kan. Pasti dibuatnya dengan rasa kasih sayang dan Iya, cinta banget ya amin, kan. amin. Dan semoga Commerce senang juga nih sama tema kita kali ini ya kan. Nah, mungkin itu aja dari aku dan juga tante Olviana. Tante Alfiana. Iya. Oh, tapi dipanggilnya Tante Ovi. Iya. Gitu guys. Nah, jadi jangan lupa dengerin episode-episode Telekom Podcast sebelumnya di Spotify kita. Dan juga jangan lupa denger di YouTube HMJ Ilmu Komunikasi. Jangan lupa di subscribe, oke? Oke, mungkin itu aja dari kita. Sabar tante. Nantikan episode Telekom Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye tante. Love tante.